Dari situ ditemukan bahwa ketika berada dalam kelompok, motivasi para individu menurun drastis sehingga tali tidak tertarik sempurna. Kali ini kita akan membahas mengenai social loafing, kemalasan sosial, suatu fenomena psikologis yang terjadi pada individu di dalam kelompok kerja. Saya akan membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab social loafing. Sedangkan di video kedua, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mereduksi social loafing. Social loafing atau kemalasan sosial adalah keadaan penurunan motivasi dan produktivitas usaha individu ketika mereka bekerja secara kolektif dalam sebuah kelompok, dibanding apabila individu tersebut bekerja sendiri-sendiri. Setiap anggota kelompok berasumsi bahwa tugas mereka akan ditangani secara tuntas oleh rekan kerjanya. Penelitian tentang kemalasan sosial dimulai dengan eksperimen menarik tali oleh Max Ringelmann, seorang profesor teknik pertanian Perancis pada tahun 1913. Dalam penelitiannya, Ringelmann meminta partisipan menarik tali, baik dalam kelompok maupun sendirian. Hasilnya, ketika berada dalam kelompok, seseorang tidak mengeluarkan upaya sebesar saat menarik tali seorang diri. Mengulangi eksperimen Ringelmann, sekelompok peneliti kembali melakukan hal serupa di tahun 1974. Hanya saja dalam kelompok, ada 1 orang yang benar-benar sedang dites. Sisanya adalah orang yang diminta berpura-pura menarik tali. Dari situ ditemukan bahwa ketika berada dalam kelompok, motivasi para individu menurun drastis sehingga tali tidak tertarik sempurna. Menurut Latanye, Williams, dan Harkins di tahun 1981, social loafing terdiri dari 2 dimensi. Dimensi pertama, delusion effect. Individu kurang termotivasi karena merasa kontribusinya tidak berarti atau menyadari bahwa penghargaan yang diberikan kepada tiap individu tidak ada. Dimensi kedua, immediacy gap. Individu merasa terasing dari kelompok sehingga ia akan semakin jauh dari pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Ada beberapa penyebab terjadinya social loafing. Pertama, motivasi. Motivasi untuk menyelesaikan tugas dan bekerja sama berperan penting apakah seseorang akan menjadi orang yang bertanggung jawab atau orang yang hanya ikut-ikutan dan pasif dalam sebuah kelompok. Orang yang tidak memiliki motivasi tinggi rentan melakukan social loafing saat berada dalam sebuah kelompok. Kedua, tidak merasa bertanggung jawab. Individu lebih rentan melakukan social loafing apabila tidak merasa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sedang dikerjakan. Mereka mungkin kurang memahami kontribusi masing-masing, atau tugas tertentu dianggap kurang menantang atau kurang memberikan kepuasan pribadi. Alhasil mereka berpikir bahwa hasil kerjanya kurang dihargai di dalam kelompok, serta bahwa upayanya tidak akan berdampak besar pada hasil akhirnya kelak. Ketiga, besaran kelompok. Semakin kecil ukuran kelompok, seseorang akan merasa perannya lebih penting. Dengan demikian, mereka akan berkontribusi lebih banyak. Sebaliknya, ketika ukuran kelompok lebih besar, upaya individu tidak akan begitu maksimal. Dengan anggota kelompok yang semakin banyak, tidak jarang seseorang jadi beranggapan, buat apa aku memberikan usaha lebih? Apakah orang lain juga memberikan usaha lebih? Aku sudah menyelesaikan tugasku, untuk apa aku membantu yang lain? Keempat, ekspektasi. Lingkungan tempat Anda berada dalam sebuah kelompok akan membentuk bagaimana ekspektasi hasil akhirnya kelak. Contohnya, ketika mengerjakan proyek bersama orang-orang yang dikenal berprestasi, tentu keinginan untuk berkontribusi turut menggebu-gebu.
Namun, jika individu merasa ada orang-orang dalam kelompok sudah cukup rajin, social loafing mungkin muncul. Ada pemikiran bahwa pekerjaan pada akhirnya akan rampung di tangan mereka-mereka yang rajin, tanpa campur tangan terlalu banyak dari si individu. Kelima, pengaturan sasaran tidak maksimal. Tujuan kelompok yang tidak dibuat maksimal menyebabkan social loafing, karena menganggap kelompok akan mudah menyelesaikan tugas, sehingga usaha dari anggota kelompok yang lain dianggap sudah cukup. Jadi, si individu tidak perlu mengeluarkan usaha yang lebih banyak. Keenam, kurang kohesifnya kelompok. Kemalasan sosial lebih mungkin terjadi di dalam kelompok yang kurang menyatu. Ketika masing-masing individu merasa bahwa orang lain seharusnya lebih bertanggung jawab, lebih kompeten dan terampil, lebih tahu, maka mereka akan beranggapan bahwa mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencapai tujuan bersama, karena ada orang lain yang lebih bisa diandalkan. Namun jika semuanya menyadari bahwa sekecil apapun peran mereka akan sangat berguna untuk hasil kelompok yang lebih baik, maka mereka tidak akan segan-segan mengerahkan segenap kemampuan. Ketujuh, budaya individualis. Individu yang berasal dari budaya individualis cenderung akan melakukan social loafing dibandingkan individu yang berasal dari budaya kolektivis. Hal ini disebabkan individu dengan budaya kolektivis akan lebih berorientasi pada kelompok dan menempatkan tujuan kelompok sebagai hal yang penting. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.